Yang bikin deg-degan tuh yang ini. Jadi waktu kita lagi pas survei pertama diumumin. Kan dilihat sentimennya kok negatif banget ini Bang Dul. Di sosial media. Terus dicek kan sentimen negatifnya apa? Soalnya soal Sarah sama Zainab, bukan soal dia sebagai pribadi. Orang masih penasaran yang mana sih sebenarnya lo? Karena Sidul dianggap tidak bisa menyelesaikan perselisihan antara Zainab dan Sarah. Ryan mau ketemu gubernurnya di balai kota, jangan ribet. Jangan ribet. Ya enggak? Mudah. Langsung bisa. Mudah. 3M dia. Mudah. Mudah, Murah, menyala. Menyala. Bagus. Murah, Menyala itu maksudnya kompor ibu-ibu jangan mati jangan mulu mati. memasak. Iya. Kompor para UMKM, terus ngebul terus. Jadi semuanya kan bangun semua. Mojok. Mau sidik? Jopre. Kagak ribet dah. Menyala. Menyala. Mojok yuk. Yuk, duh. Sini Bang, mojok Bang. Kayak enak Batibul. Batibul, ayo. Batibul. Batibul. Bukan. Tibul. Ini udah ngomongin makan. Kita belum apa udah makan aja. Iya. Ya, untung kita nggak jadi pejabat dan mikir apa yang kita makan ya. Gitu. Iya. Siapa kita makan ya? Iya, itu ngomong makan, gue belum lama makan di warung garasinya Bang Sidul. Bang Dul. Di mana? Daerah Lebak Bulus di Bumi Karang Indah. Loh, berarti lu tetangga dong dulu? Lah, tetanggaan sebelahan. Oh, udah on ya? Udah. Oh, makanya gue dia ngulang kita ngobrolnya. Kaget banget. Usah. Jadi orang tahu tadi kita ngobrol apa. Tadi kita nggak ngobrolin soal itu. Oh iya. Ngobrolin Oh, tetangga. Tetangga juga. Sama lu tetangga. Nah, sekarang juga tetangga Mas Jo. Sebenarnya gue banyak rumah apa gembel sih. Tetanggaan. Gue pernah ya, gue makan di warung garasinya Bang Sidul. Yang di mana itu? Di itu Lebak Bulus. Berarti lu tetangga dong. Sebelahan kayak rumah. dejavu. 3 kali tapi Tiga sih. kali. Iya, sebelah rumah. Baru rumah persis. Iya. Bertetangga dengan Rano Karno. Karno. Gimana rasanya ya? Oh. Aduh, sialan. Aduh sialan. Ya ada kebanggaan di situ. Oh. Dia juga bangga punya tetangga gue. Duluan terkenal. Tanyain aja Mas sama Dulnya. Bangga punya tetangga gue. Iya, amit-amit. Amit. Kita sebelahan. Dan orangnya kalau pagi itu kan olahraga, menyapa. Hampir sekomplek kalau ketemu dia disapa semua sama dia. Iya sih emang sih. Siapa lu? Gitu. Bukan, siapa itu? Maksudnya dia. Preman ya. Apa kabar semua? Iya, gitu. Pakai Orang-orang bingung nggak nih apa sih orang gitu nggak? Iya gitu. Jadi Dengan kalau gaya kita Betawi. ketemu Pakai oplet. Enggak. Oh, enggak. Dia malah didorong sama Mandra. Pakai motor, didorong sama Mandra. Pakai motor aja dia. Walaupun mobilnya banyak. Oplet semua tuh denger mobilnya. Ini yang menarik ya dari Sidul ini, fenomena Sidul ini ya. Karakter yang dimainkan dalam sinetron Sidul Anak Sekolahan. Itu nyebelin. Nyebelin ya. Karena kesannya pesimis apa gitu. Itu melekat semelekat-melekatnya, bukan cuma namanya, tapi bahkan ketika kemarin kita lihat kampanye di TV kan ada tuh. Itu orang selalu mengidentikan bahwa Rano Karno itu Sidul yang istrinya adalah kalau nggak Sarah ya Zainab. Jadi ketika Sidul ditanya istrinya mana, itu maksudnya kalau nggak Sarah ya Zainab, bukan Mbak Dewi istrinya itu. Iya, sampai ke situ coba. Iya. Yang bikin deg-degan tuh yang ini. Jadi waktu kita lagi pas survei pertama diumumin. Kan dilihat sentimennya kok negatif banget ini Bang Dul. Di sosial media. Terus dicek kan sentimen negatifnya apa? Soalnya soal Sarah sama Zainab, bukan soal dia sebagai pribadi. Orang masih penasaran yang mana sih sebenarnya lo? Karena Sidul dianggap tidak bisa menyelesaikan perselisihan antara Zainab dan Sarah. Terus udah gitu udah sama Zainab masih nyari Sarah kan? Itu yang setelah pengumuman itu yang dibahas orang itu bukan saking melekatnya perang Sidul itu. Jadi nggak ada negatifnya emang. Saking produknya Sidul ini diakui bahkan oleh masyarakat Jakarta, bahkan nggak cuma Jakarta ya, seluruh Indonesia. Kalau udah Rano pasti Malaysia Sidul. juga, saya nonton Dul juga. Dul juga. Dul Ipin sama. Beda dong. Kayaknya sama-sama suka dong. Bapak kadang-kadang suka. Iya, jadi Loh itu di Thailand ditonton juga. Gimana ngomongnya? Lating blok lu telak dulu ini blang dulu blang. Blang itu nyeritain. Ini apa namanya kalau coba diulang. Nggak bisa. Bisa diulang. Thailand itu bahasa yang tidak bisa diulang. Dengar-dengar di Lituania juga, Pak. Nggak usah, Pak. Udah. Bapak mancing terlalu jauh. Dari Thailand ke Lituania. Bapak enak tinggal denger-denger. Saya kan ini artinya apakah seniman ketika dia menghasilkan sebuah karya itu bisa dikapitalisasi dalam dunia politik. Komeng dengan uhuinya. Bisa. Spontannya. Ya kan? Once
lagu-lagunya. Walaupun sekarang nggak bebas nyanyi lagu Dewa ya. Iya betul. Ya. Bayar lah. Ya memang kan salah satu yang membuat orang popularitasnya itu kan di situ. Nah, maksudnya modalnya di situ. Modalnya Bang Dul kan apakah cuma sekedar dia kreator dari sinetron Sebuah film. Ataukah yang lain ada modal Bang Dul? Sehingga dia bisa DPR oke, wakil bupati oke, wakil gubernur. Ya udahlah dari situ aja udah kelihatan kan, nggak mungkin orang dijadikan seorang gubernur hanya karena pemain sinetron doang. Emang mau ada sanksi kebijakan soal jenab kan enggak buat kesejahteraan rakyat. Yang banyak orang nggak tahu adalah Bang Dul itu di PDIP-nya adalah orang yang mempersiapkan calon-calon kepala daerah se-Indonesia. Wah, gila. Gila lah. Itu kan dia yang mempersiapkan. Jadi bukan pekerjaan mudah. Iya, makanya. Ya jadi kalau orang sisi negatif ngelihat seorang seniman ketika jadi pejabat dianggap negatif, udah Dul udah buktikan. Nggak usah diomongin lagi. Kalau orang yang cerdas paham soal itu, ngapain lagi aku pertanyakan soal kredibilitas Dul menjadi seorang pejabat, pemimpin. Udah nggak usah ditanyain itu lagi. Pertanyaan seperti itu suruh belajar lagi dia soal politik. Kalau ada kalimat gini, setuju nggak? Belum tentu yang lama menjadi aparat, belum tentu yang seolah-olah pernah jadi pejabat publik, misalnya gubernur atau wali kota, itu bisa mengatur Jakarta. Belum tentu. Tapi bisa jadi mantan menteri pendiam tapi jenius, dikombinasi dengan seniman yang cerdas, malah bisa mengatur Jakarta. Setuju nggak? Setuju kalau yang gitu. Betul kan? Setuju loh. Betul, Bung. Iya. Kan eksekusi di lapangan harus ada yang merencanakan. Oh, sama. Gak mungkin. Kan kalau zaman Pak Anies kan gitu. Ini dulu dong harus ada punya konsep dulu, punya ini baru gagasan dulu, baru yang punya gagasan dan konsep adalah orang-orang pemikir seperti Mas Pram. Udah nggak dilakukan lagi. Eksekusi ada Bang Dul yang tahu Jakarta. Nah, itu tuh menurut saya dynamic duo, soalnya kan zaman dulu tuh komunikasi terputus sama pusat. Makanya kejadian tuh kayak JIS gitu kan. Ada beberapa yang memang karena komunikasi sama pusatnya kurang baik. Nah sekarang kurang sempurna apa? Mau komunikasi sama pusat pasti mudah, gitu. Komunikasi sama rakyatnya udah juga. Clear udah Jakarta. Mau ngapain lagi? Kalau perlu komunikasi di podcast ada kita kan. Ya, tolong Pak. Ya, kita colongan lah dikit lah bro. Baru 4 nih episodenya. Baru 4 nih Pak. Ini juga nggak tahu nambah besok lagi. Gimana. Mau ke New York nih. Iya, bintang tamu cuma sekali doang ya? Iya, ini ke New York ini dalam rangka dokumenter. Oh, lu mau ke New York? Ya. Ini Mojok. Mojok tuh kayaknya New York. New York kayak makanya ya mobilnya. Jadi jauh amat New York gitu. Iya. Oh, Mojok, New York gitu. Tadinya jok kayaknya tuh ke Diri, kita mau ke sana. Tapi dia udah keduduk sekarang. Kadang nggak Diri lagi. Iya. Dia kembaliannya mana sekarang? Udah duduk, Mojok ya kembaliannya mana? Kayak di warung. Jadi gitu Mas. Ya. Oh iya benar. Seniman Jakarta Benyamin dalam sebuah fragmen pendek dalam serial Sidul itu pernah bicara menyebut soal lu jadi kayak dulu gubernur atau wakil gubernur atau apalah. Ngapain lu jauh-jauh? Gitu tuh. Itu kayak gitu. Lu di sini bangun Jakarta. Nih kita denger nih, seniman ini biasanya punya analisa terhadap kalimat Bang. Padahal itu kan di film, di sinetron. Iya. Kenapa sampai keluar kalimat itu kira-kira? Menurut kadang-kadang kan sesuatu yang akan terjadi itu lewat seniman tuh suka kejadian umpamanya orang udah bikin film soal COVID. Oh iya. Kan sebelum terjadi COVID tuh udah bikin dulu seniman. Nah jadi wajar saja ketika Benyamin bilang, jadilah gubernur lo sekali di Jakarta. Bisa kejadian. Apalagi yang ngomong Benyamin. Tokoh Betawi. Yang anaknya juga? Anaknya juga. Oh iya. Tokoh Betawi. Ketinggalan kereta. Tuh. Orang Denguber. Kalau lihat situasi seperti ini, harapan terbesar nih, sebelum closing statement, seorang Dery Sudarisman, seorang Dery Paskawan, komedian senior, banyak banget followernya, apa nih terhadap Mas Pram dan Bang Dul nih? Terkait dengan misalnya, boleh nggak harus soal seniman? Ya. Paling penting apa? Ya paling penting bahwa bagaimana kemarin kan sekolah soal zonasi itu kan mumet katanya. Nah itu juga salah satu yang membuat orang agak ribet tuh dari ini. Nah sekarang kita punya konsep kagak ribet. Jadi saya berharap bahwa untuk ke depan nih pemimpin kita nih gubernur sama wakil gubernur yang tidak membuat ribet apapun. Rakyat, apapun itu soal urusi birokrasinya, Jangan soal kesejahteraan yang ribet, kesehatan, pendidikan.
semua jangan bikin ribet. Kan ini orang paling nggak ribet di dunia. Saya nggak ribet, tapi saya so ribut. Nah, baru dapat nih. Saya nggak ribet, tapi nggak suka ribut. Udah aman ya, harus netralisir. Udah gitu aja dah. Ribet ke ribut bisa pelesetannya dong situ. Jadi saya minta menghimbau kepada kedepannya mencari pemimpin yang membuat rakyat Jakarta itu. Rakyat mau ketemu gubernurnya di balai kota jangan ribet. Jangan ribet. Ya enggak. Mudah. Langsung bisa. Mudah. 3M dia. Mudah. Murah. Menyala. Murah. Menyala itu maksudnya kompor ibu-ibu jangan mati. Iya. Kompor para UMKM. Terus ngebul terus. Jadi semuanya kan bangun semua. Betul. Jadi merubah dari yang tadinya nggak nyala jadi lebih menyala. Betul. Lampu-lampu studio, lampu-lampu teater, nyala. Lampu stadion, nyala. Jadi semuanya menyala. Betul. Iya kan. Kendang-kendangnya pemain lenong berbunyi. Tanjidor juga nyari bunyi. Masuk ke badannya Atun tuh. Tanjidor itu. Oh iya pernah ada. Gede banget. Kemarin datang pas lagi debat masih ada Tanjidor. Bukan itu enggak. Itu buat minum bukan Tanjidor. Wah iya. Udah itu aja sih Mas buat kita, buat warga Jakarta semuanya tidak ribet. Nah, ini nih closing statement nih. Di situ tuh ada anak-anak muda mana? Betawi yang pengen dengar suaranya itu tuh. Yang ada tulisannya itu anak malam itu. Oh, temen gua dong. Nyambung lagi. Kira-kira apa nih? Anak-anak muda, anak-anak Betawi pinggiran yang tinggal di Jakarta, kira-kira pengen denger kalimatnya Bang Dery. Buat anak-anak muda ini, kalian kan adalah generasi penerus. Jadi harus punya prinsip ke depannya bahwa masa depan kan di tangan kalian semua nih. Jadi saya minta kepada anak-anak muda nih memilih pemimpin tuh harus cerdas, jangan katanya. Jadi harus benar-benar melihat program kerjanya. Karena yang katanya cuma Sidul ya. Iya. Katanya gitu. Tapi ini harus mempunyai prinsip bahwa saya harus mencari pemimpin yang betul-betul tadi tidak ribet, sekolah tidak ribet, zona tidak ribet, semuanya tidak ribet. Betul. Udah pernah ngurusin zonasi nih artinya. Iya. Pernah. Iya. Makanya dia pindah ke sekolah yang sama kayak gue karena itu lebih aman, dia nggak perlu zonasi lagi. Oke, tepuk tangan buat Dery Sirait. Jadi kalau sih